Bu. Besok mae gak mlebu. Apa rek mak gak mlebu meneh? Tanggane mae kuwi meh mantu. Tangga ngene. Tangga sing ning Kenteng Sumberagung adoh, Bu. Bolo misalnya. Bolo, Ngetan, Ngidul, Waru, Kenteng Sumberagung. Betul adohe. Meh ana nganten ning kono dadi Dulure mak to. Ya sedulur karo mae kuwi ijek sedulur kenal banget sama bapak. Nah, dadi mae ora mlebu. Tapi Cica ndak diajak to? Lah kalau boleh diajak ya diajak. Ya mau sepi mak rumahe mak. Lah kalau nggak boleh ya mau gimana ya ndak apa-apa, tapi ya nanti besok hari Senin toh. Lah hari Selasa ibu ngantor, jadi ini mak bisa masuk. Terus sing kuwi to Bu, tetanggane kuwi ana sing jare di penyakit pundak lawean. Sik, Mak. Aku pernah denger jarine mamiku nek ana wong wedok sing duwe apa mak pundak lawean. Jarine nek nikah anu to, Mak. Bojone sing lanang meninggal to. Nah, nak di penyakit pundak lawean kuwi Bu, ora suwe sing lanange mati. Terus dipek wong meneh kan ketoke wong ayu. Ya, kan ketok ayu terus. Ane wong lanang seneng meneh. Akhirnya dipek. Ora let suwe mati meneh. Lah kuwi jenenge ri pundak lawean. Lah bojo kuwi wis ping 6, Bu. Hah? Akeh men, Mak. Nah, kan wong wedok diarani ayu ki kuwi mau payu terus. Tapi yo sak ngertiku sing sering menikah ki sing lanang rek iki sing wedok sampe nikah. Nikahe ping 6, ping 7 kuwi terakhir. Sing Pak Dene make kuwi duwe anak 5. Oh nikah mbek anu, nikah mbek Pak Dene mae. Duwe anak 5 kuwi mau. Pak Dene aku ya wis rada setengah tuwa lah. Dijak mantu. Urung let suwe delalah Pak Dene mak kuwi ya meninggal. Nah, akhire diopeni karo anake Pak D. Kasihan wong ora duwe anak kok. Angger ngono pake kok mati, mikire ya kasihan daripada lungone ngendi. Sing pertama bojone ya wis ora duwe anak, kedua, ketiga sampai ping 6 ya ora duwe anak. Oh, belum punya anak. Memang kalau ada punya anak itu kan enggak pundak lawean to Bu. Wong nek pundak lawean iki mung sing ketara ayu, jarine wong wedok sing ayu dhewe iki ya pundak lawean kuwi. Lah Pak Dene mak iki ndelalah yo seneng yo wis akhir-akhire yo dipek Pak D ra let suwe yo wis gak ono. Dadine yo bapak meneh yo saiki yo sak-sake yo diopeni karo anake daripada ora genah leh manggon ngendi papan dununge daripada yo dikukup karo keluargane. Berarti diopeni karo anake Pak D gawane Pak D Marnon. Nggih Bu, ya sakno wis tuwa, mosok meh nek umure berapa, Mak? Umure ya sekitar 50 lebih. Dadine kuwi bojone. Ya, Mak. Nek ciri-cirine wong wedok duwe pundak lawean iku pripun? Nak ngendikane tiyang sepuh yang pundak tembus iki pundak lawean dekik. Lah anake sing dekike mung deket punggung, di punggung enggak tembus, itu berarti bukan pundak lawean. Tembusnya gimana? Ya pokoknya sini dekik toh, terus pantat yang sini dekik, itu namanya tembus, itu pundak lawean. Dan nak di saringati di
golekno wong tuwa sing pinter, jarine kudu mirakati. Tirakati sing wedok turu ning dhuwur kasur, lanange ning ngisor kasur. Lah terus turune ora antara sebelah kanan sebelah kiri, yang laki kepalanya di sini, yang bukan di situ. Lihat katanya ada keluar dari bibinya gitu loh. Apa mak? Kayak seperti ular Di orang, iya katanya. Yang tahu-tahu ada yang bilang gitu. Lah ternyata tetangga saya lagi yang itu, tapi kan masih muda, masih kecil kan. Nah itu kan ada yang ditirakati, namanya Mbah Darjo, dalang sejati. Memang itu diruat, memang dibuang. Terus sampai sekarang punya anak ya enggak apa-apa ternyata. Oh zaman kecilnya diruat. Ya gitu lah. Itu kan waktu dulu kan belum ada yang ruat-ruat kayak gitu. Mbah Sarmi itu kan nggak ada yang ruat, nggak ada apa-apa. Mau nyatane lah wong ayu men, jadi janda, ayu men jadi janda, jadinya oke seneng. Ternyata ditirakati sing ketok ayu bukan wajahnya Mbah Sarmi, tapi wajahnya ular yang nusuk di punggung. Itu ceritanya Pak Dalang Sejati Mbah Darjo waktu dulu keruat, namanya Mbak Herni. Sampai sekarang ternyata Mbah Darjo udah nggak ada, tapi sang namanya Herni itu masih punya cucu, punya suami sampai tua ya nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Iya, ada ruatannya gitu loh. Nah makanya gitu, kasihan sama Mbak Sarmi itu punya laki sampai 7 kali. Oh ya nggak punya keturunan, ternyata punya penyakit kayak gitu. Ya udah Bu, besok mak yo izin, adik tak bawa. Emak biar di rumah bayar mak. Kan cucu saya kan ya suka sama Dek Cica Bu, kangen. Nanti kan sore pulang. Enggak lah, ben rumah bae mak. Aku mau bawa anak. Bisa kesempatan di sana langsung pulang. Anak-anakku dhewe rewet pulang. Kan itu ya emak toh. Gitu loh maksudnya. Ya wes. Nah, terima kasih. Halo guys, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Salam lestari. Mas, aku mau nanya. Apa? Tadi kan aku pas nemenin mak nyetrika, itu mak kan besok tuh mau izin tetangganya yang di desa sana atau Kenteng sana Sumber Agung itu mau punya gawe lah gitu, mau mantu. Nah terus mak itu cerita tetangganya yang mau punya kerja itu kan juga masih saudara. Itu katanya punya penyakit pundak lawean. Nah setauku, aku nggak tahu cerita lengkapnya kayak gimana ya. Nek setauku dari ceritanya mami itu katanya nek perempuan punya pundak lawean itu nek punya suami itu suaminya meninggal gitu mas. Itu bener nggak sih? Kok tadi mak itu cerita katanya dia menikah sampai 6 kali itu meninggal semua, terus yang terakhir itu nikah sama saudaranya emak itu juga meninggal juga dan nggak ada yang punya anak. Jadi totalnya menikah 7 kali. 7 kali. Pas. Itu piye mas? Ya, aku kan sebenarnya kena juga ini pundak lawean sama kamu. Oh kok kayak gitu enggak yo?
Jadi pundak lawean atau bahu lawean itu sering diidentifikasikan sebagai penyakit gaib, karena sampai saat ini belum ditemukan cara antisipasinya, bisanya dihindari. Jadi dulu aku pun waktu masih remaja dipesan sama, tapi bukan bapak ibu tapi nenek. Jadi nenekku yang dulu ku ceritain itu, yang di Pamotan itu, yang dekatnya ada gundrengnya itu. Dia tuh pesan, besok kalau sudah mau menikah hindari perempuan yang punya bahu lawean. Bahu lawean itu apabila dia mempunyai suami itu pasti meninggal, bahkan sebelum setahun menikah. Gitu. Jadi itu sebuah fenomena di masyarakat Jawa, di mana orang yang mengidap itu, orang yang punya itu, apabila punya suami atau punya pasangan, pasti pasangannya meninggal. Nah, dipercaya itu sampai 7 kali baru hilang. Oh gitu. Ya, persoalannya kalau sudah sekian kali seseorang itu pasangannya meninggal, apa ya dirinya sendiri atau orang lain berani menikah atau menikahi, kan gitu. Tapi Mas, tadi kata emak itu orangnya tuh cantik gitu, jadinya banyak laki-laki yang oh ini kok ada janda cantik belum punya anak kayak gitu, makanya sampai saudara emak itu sampai tertarik juga. Iya, makanya nenek itu berpesan, jadi kalau wanita yang mengidap itu justru biasanya malah menarik, cantik, menarik, cuman di sisi lain dia punya bawaan itu. Jadi orang Jawa percaya itu semacam bawaan atau gimana ya itu ya. Kalau dibilang kutukan ya enggak juga, artinya kan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa si wanita ini pada waktu mudanya sebelum menikah melakukan satu kesalahan juga enggak. Jadi kayaknya ini acak deh. Nah, yang aku nggak tahu apakah ini berhubungan dengan kesalahan orang tuanya di masa lalu atau enggak. Mungkin juga ada hubungannya sama karma, tapi aku nggak berani memastikan karena yang itu aku nggak tahu. Tapi yang jelas mereka yang mengidap pundak lawean itu bila menikah maka pasangannya akan meninggal, dan itu apabila terus begitu dia menikah lagi menikah lagi meninggal itu mencapai 7 kali biasanya. Terus hilang itunya. Cuman aku belum pernah mendengar orang yang menikah ke-8 kali. Rata-rata umurnya sudah terlalu tua. Dan karena begini, untuk menikahi orang yang punya kendala seperti ini, orang Jawa pasti mikir gitu loh. Siapa sih yang berani mengambil risiko mati untuk menikahi, kan gitu. Tapi itu Mas, tadi tuh emak bilang itu kalau diruat itu bisa hilang. Soalnya ada juga orang sana juga itu masih kecil, pas masih kecil itu kan kelihatan. Tadi kan aku nanya, nah itu tandanya gimana toh Mak? Kalau yang orang punya pundak lawean katanya tuh di baunya sini itu tuh kayak ada dekiknya gitu loh, kayak ada lubangnya, terus tembus sampai ke sini, ke atas tulang ekor sini, pantat ya, nah sini bener. Tembus di sini gitu. Nah itu ada, dia masih kecil terus diruat, katanya itu pas diruat itu di kemaluannya itu Mas itu ada ularnya gitu. Ular gaib itu ada ularnya. Nah itu katanya yang bikin meninggal tuh karena itunya gitu, karena ada ularnya. Itu tuh bener nggak sih ada? Bisa jadi. Saya pernah dengar cerita kayak begitu itu
pada suami ketujuh kalau nggak salah ya, itu si suami ini orang yang sering bertapa dan dia bisa tahu ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Maka pada malam pertama itu dia bukannya ML tapi malah meditasi, kemudian diambillah itu ada ular kecilnya, jadi bisa wujud. Jadi dari gaib itu diambil itu bisa wujud, dari kecil ularnya ini ya, cuman agak panjang gitu. Nah setelah itu dibuang, ya dia tidak meninggal. Gitu. Itu ya kata Nema itu pas kecilnya di luar, terus sekarang itu malah sudah punya anak, ada yang punya cucu juga gitu. Mungkin kalau itu diketahui sejak kecil itu bisa diruat ya, atau ketemu suami yang diberi talenta atau kemampuan oleh Tuhan ya untuk mengantisipasi itu, untuk mengatasi fenomena itu, ya bisa aja. Bagi Tuhan kan nggak ada yang nggak mungkin. Nah sebenarnya seperti kata nenek dan tadi Mak bilang begitu juga, itu ada tandanya. Jadi di punggung ini, bahu belakang ini, tandanya itu sekitar benjolan atau dege atau toh, tapi bentuknya lingkaran. Toh bentuknya lingkaran, kadang-kadang satu, kadang-kadang kembar kiri kanan. Nah yang jelas dari sini ini tembus ke pantat. Jadi di pantat juga ada tanda yang sama. Misalnya kalau dege ya, di sini dege, di pantatnya juga, karena itu katanya lubang keluar masuknya. Gitu. Aku nggak ada toh Mas, tapi ada nggak ya? Nah susahnya kan kalau bagi ini ya, kalau cewek yang kena, si cowok bagaimana bisa tahu wong itu berada di tempat yang tertutup gitu, kecuali tandanya itu ada di jidat gitu ya. Itu ya, wah ini berarti budak lawean. Ya, tapi berarti kalau bukan budak lawean ya, di jidat batuk lawean. Gitu, jadi tandanya itu. Ya bener ya, susah juga ya, karena kan ada di sini belakang sama di pantat. Jadi kalau ketutup gitu udah terlanjur menikahi, ternyata punya penyakit itu, misalnya gini Mas, kan nggak tahu toh punya ceweknya itu punya lawean penyakit itu pas mau menikah. Nah udah menikah ini, pas malam pertama kok ternyata ada kayak gininya, terus diruat gitu, bisa nggak? Kayak gininya itu apa? Ada tandanya itu tandanya loh. itu. Taunya ketika sudah menikah kan nggak bisa dibatalin kalau sudah menikah ya kan. Maksudnya kan mosok baru menikah terus langsung mau bercerai kan ya. Iya, sudah menikah pas mau malam pertama kan dibuka. Kan jadi tahu ya, kalau ada itunya. Terus diruat gitu, itu bisa selamat gak sih cowoknya? Lah sudah ML belum? Belum ML. Mungkin bisa. Yang aku nggak punya temen yang ini sih istrinya kena seperti itu kan. Tapi jadi, ya jarang ini ya Mas, apa ya namanya, jarang orang tahu kalau itu pundak lawean ya. Jarang, malah sering diisukan begini toh itu, karena hampir setiap tahun ada suami yang mati, malah dicurigai sebagai pesugihan. Padahal orangnya juga nggak kaya kan, gitu kan, aneh. Nah gitu, jadi cara membedakan, karena dalam pesugihan bisa juga toh itu menumbalkan suami, bisa toh, bisa nggak anak toh, nggak anak toh loh, kamu menumbalkan orang lain juga bisa kok. Itu rumusnya cuman kalau di pesugihan ya kau kasih makan. Jadi misalnya kalau di Jawa kan ada punjungan itu ya, dipunjung, itu harus dicurigai. Karena apa gitu? Karena apa? Kalau tidak ada dalam rangkanya tiba-tiba ada itu, nah apalagi setelah itu ada yang meninggal itu bahaya. Itu memang pakemnya begitu, jadi harus diberi makan. Jadi kadang-kadang uang
uang dibuang di jalan. Nah uang ini kan dipakai untuk jajan, nah, tewaslah dia. Nah itu pesugihan. Tapi kalau pundak lawean ini nggak berhubungan sama pesugihan. Karena apa? Karena yang mengidap itu jangankan happy, jangankan kaya, dia juga sedih pasti. Gitu. Nah biasanya kalau orang Jawa, ini kata nenekku ya, kalau kita melihat sudah 3, jadi misalnya ada janda cantik nggak punya anak, tapi 3 suaminya berturut-turut itu meninggal, itu kita harus sudah mikir gitu. Nah termasuk juga kadang-kadang kan andai kata aku cewek ya, aku mengidap itu tapi aku nggak tahu. Nah salah satu tandanya ya kalau 3 kali berturut-turut ya maka sudah harus hati-hati, jangan-jangan seperti itu. Maka perlu diikhtiarkan, perlu diperiksakan ke orang yang tahu seperti itu. Tapi kalau periksanya ke dokter ya aku pikir gak ada gunanya. Gitu. Ke orang pinter lah ya Mas. Ya. Tapi era sekarang itu ya mungkin ini sih Mas, kayak fenomena kayak pundak lawean kayak gitu kan udah jarang orang mendengar itu loh Mas. Ya nggak sih? Kayaknya begitu kalau zaman dulu ya. Menurut aku sih sekarang kan coba sekarang dia coba ditanya pundak lawean nanti kan nggak tahu. Iya ya. Itu loh. Kalau dulu ya sebelum kita menikah kayak hal-hal kayak gitu itu dikasih tahu ya. Termasuk katuranggan itu misalnya kalau punya istri dilihat sebelum diputuskan jadi istri ada tai lalatnya nggak di bibir, enggak ya. Kalau ada itu orangnya cerewet. Aku nggak ada loh. Ya makanya tak lihat terus. Kalem tuh aku. Lempet. Gitu. Jadi katuranggan itu ada. Nah termasuk dalam katuranggan itu kan apabila terdapat ciri-ciri tadi. Nah berarti ciri-ciri itu maksudnya ke pundak lawean gitu. Aku nek tai lalat di bibir itu nggak ada Mas, tapi kalau di tangan ada. Katanya kalau ada tai lalat di jari kayak gini di tangan tuh orangnya boros ya Mas. Iya boros. Nah aku punya 2 kiri kanan loh. Boros banget. Berarti boros banget. Nggak apa-apa tapi itu. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Mak tadi apa Mak? Titit apa Mak? Cepetan toh. Titit guling. Oh iya kalau cowok ada juga loh. Lontrang. Itu orang. Sek. Cowok bisa juga ngalamin seperti itu, semacam bau lawean. Nah itu biasanya tandanya di alat vitalnya. Di kemaluannya itu. Kalau ada toh warnanya sekitar biru kehitaman. Nah itu berarti dia laki-laki tapi dia punya itu. Itu ya bisa bikin istrinya meninggal. Ya. Aku nggak ada. Ih kok serem ya? Tak periksa dulu nanti. Ya nanti periksa. Tak cek dulu. Sebelum kita jauh melangkah Mas. Yang punya pundak lawean atau bau lawean itu pastilah gak punya anak. Oh gitu. Ya, karena belum sempat punya anak sudah mati duluan pasangannya. Ya itu tadi guys, salah satu fenomena. Saya nggak tahu kalau di luar Jawa ada apa enggak, tetapi setahu saya di Jawa ada fenomena yang namanya pundak lawean, di mana setiap laki-laki yang menikahi wanita yang punya penyakit pundak lawean itu akan meninggal dunia gitu. Jadi intinya mungkin kalau zaman sekarang hal-hal semacam ini menjadi tahayul ya, hanya kepercayaan. Tetapi toh tidak ada salahnya apabila kita mempertimbangkan hal-hal semacam ini. Bukan berarti harus misalnya aku masih berjaga kemudian punya calon punya seperti itu berarti aku tinggalkan, itu juga nggak adil. Tapi cobalah sebelum menikah dicari solusinya gitu. Jadi saya percaya setiap hal yang diberikan pada Tuhan itu
meskipun itu berbentuk cobaan, ini kan termasuk cobaan, pasti ada solusinya. Cuman kadang-kadang karena kita ini malas atau nggak mau melihat atau apatis atau skeptis seperti itu, maka solusi ini menjadi nggak kelihatan gitu. Jadi di balik fenomena bau lawean yang sekarang ini sudah mungkin sangat jarang, kita cuma berharap ini menambah pengetahuan dan membuat kita lebih berhati-hati. Ya, sekian guys video kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tonton terus Diah Tomblok Channel. Terima kasih. Salam lestari.